Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan tumbuhan di bagian Bryophyta. Bryophyta merupakan kelompok dari lumut-lumutan. Nah, berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang artinya lumut dan phyton yang artinya tumbuhan. Ciri-ciri dari Bryophyta ini pertama, tumbuhan non-Tracheophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh. Maksudnya, lumut-lumutan tidak memiliki xilem dan floem. Terus, gimana caranya dia menyebarkan hasil fotosintesis atau gimana caranya dia menyebarkan air? Nah, ternyata tumbuhan lumut ini menyebarkan air dan hasil fotosintesis secara difusi antar selnya. Lalu, tumbuhan ini termasuk Talophyta atau tumbuhan bertalus. Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi, tiap bagiannya karena belum jelas itu daun, akar, atau batang, disebutnya talus. Umumnya hidup terestrial atau di daratan, khususnya di tempat yang lembab. Tetapi ada juga yang hidup di dalam air. Contohnya Rhiziocarpus natans. Nah, Bryophyta dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Ada lumut hati, Hepaticopsida. Ciri utamanya talusnya berbentuk hati. Lumut tanduk, Anthoceratopsida. Sporofilnya berbentuk seperti tanduk. Dan terakhir, lumut daun, Bryopsida. Talusnya berbentuk lembaran-lembaran daun nih, banyak. Kita lanjut. Nah, siklus hidup si lumut atau kerajaan lumut-lumutan. Pertama, dari spora. Spora yang bersifat haploid akan berkembang menjadi protonema. Ini masih sifatnya haploid. Spora akan berkembang jadi protonema ketika jatuh di tempat yang sesuai. Misalkan di tempat yang lembab, pokoknya dengan kandungan air yang banyak. Lalu protonema akan terus berkembang menjadi lumut. Nah, lumut ini jika sudah dewasa akan membentuk kotak spora gametofit. Nah, ada antheridium untuk membentuk spora jantan dan archegonium untuk membentuk spora betina. Jadi ketika spora jantan sudah masak, spora jantan akan dilepaskan ke udara sehingga dapat masuk ke archegonium untuk bertemu spora betina. Kursornya. Nah. Jadi misalkan dalam satu kelompok lumut ini terdapat antheridium dan archegonium. Jadi dia termasuk berumah 2. Nah, setelah terjadi fertilisasi atau penggabungan antara spora jantan dan betina, akan terbentuk zigot. Zigot akan terus membelah, berkembang menjadi embrio di dalam archegonium. Lalu embrio akan memanjang ke atas, akan memunculkan sporogonium. Nah, keseluruhan ini nih, dari mulai batangnya yang disebut seta dan kotaknya ini disebut sporogonium. Nah, ini
bersifat diploid. Nah, mulai dari zigot si diploid, karena kan spora jantan haploid bertemu spora betina haploid berubah menjadi diploid. Haploid tambah haploid, haploid tambah haploid jadi diploid. Nah, lalu lanjut ke sini. Ketika spora di sporogonium ini terbentuk, dia akan terus membelah secara meiosis. Nah, pembelahan secara meiosis membuat yang tadinya bersifat diploid menjadi haploid kembali. Di sporangium atau kotak sporanya, dia akan melepas spora-spora haploid, sehingga kembali lagi ke siklus awal. Nah, seperti itu teman-teman untuk siklus lumut. Lalu selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi lumut. Lumut hati atau Hepaticopsida. Strukturnya seperti ini nih teman-teman umumnya. Pertama ada rhizoid. Bentuknya seperti akar, tapi fungsinya hanya melekatkan pada substrat, bukan untuk menyerap air. Bisa menyerap air tapi secara difusi di seluruh bagian talusnya. Lalu memiliki bagian yang unik dari lumut hati. Dia memiliki gemma cup. Gemma cup ini berisi lumut-lumut kecil, lumut-lumut hati kecil. Jadi kayak semacam menyimpan bagian dari lumut yang nantinya ketika dilepaskan akan menjadi lumut hati yang baru. Nah, sporofil jantan dan betinanya ini dia memanjang ke atas. Kalau yang jantan disebut anteridiofor, bentuknya seperti cawan atau mangkuk, melengkungnya ke atas. Kalau betina disebut archegoniofor, bentuknya melengkung ke bawah seperti payung. Ciri yang lain yaitu talus dengan bentuk lembaran pipih seperti hati, tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan rhizoid, hidup di tanah yang lembab, terutama daerah hutan hujan tropis. Namun ada juga yang hidup di permukaan air. Archegoniofor seperti payung, sedangkan anteridiofor berbentuk seperti cawan, memiliki gemma cup, tempat gemmae atau lumut-lumut kecil di lembaran talus. Contohnya ada Marchantia polymorpha, Rhizocarpus natans, Reboulia hemispherica, dan Pelia calicina. Oke, ini untuk lumut hati. Lanjut ke lumut tanduk. Lumut tanduk atau disebut juga Anthocerotopsida. Cirinya lembaran talus berbentuk pipih. Nah, bedanya ini nggak berbentuk hati. Sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Nah, ini yang mencirikan dari lumut tanduk. Sporogonium memiliki benang-benang elater untuk mengatur pengeluaran spora. Jadi di dalam sporofitnya ada nih elater. Reproduksi aseksualnya dengan fragmentasi, pembentukan kuncup atau gemma, dan pembentukan umbi atau tuber. Wah, ini unik banget nih. Lumut ternyata bisa membentuk umbi atau tuber dan juga bisa fragmentasi. Atau jika bagian lumut dipotong, dia akan membentuk individu baru. Nah, bagiannya pertama nih mirip dengan lumut hati. Dia memiliki talus berbentuk lembaran yang seperti daun, tapi bukan daun. Di bagian bawahnya terdapat rhizoid untuk melekat pada substrat. Nah, bedanya dengan lumut hati,